Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Diari Sang Guru. Nah, pada kesempatan kali ini Diari Sang Guru akan mencoba membahas untuk soal PPG dalam jabatan ya, untuk PMM tahun 2024. Semoga dengan adanya pembahasan ini bisa mempermudah Bapak Ibu guru, rekan-rekan guru yang sedang melaksanakan kegiatan PPG Daljab bisa terbantu dari video kali ini. Nah, tidak lupa untuk link soal kami selipkan di deskripsi. Semoga bisa dipakai dan digunakan sebagai bahan belajar. Nah, maka langsung saja kita bahas untuk beberapa rangkuman soal PPG ya. Yang pertama, Anda adalah guru kelas dengan peserta didik yang selama ini seluruhnya berasal dari suku Jawa. Kebetulan semester ini ada peserta didik baru yang pindah dari luar Jawa, dan tentu saja ia tidak menguasai bahasa Jawa. Padahal selama ini Anda terbiasa di kelas menyelipkan bahasa Jawa ketika menjelaskan sesuatu. Meskipun bahasa pengantar pembelajaran adalah resmi bahasa Indonesia, apa kemudian tindakan Anda saat menghadapi situasi di atas? Nah, Bapak Ibu guru semuanya, jadi dalam soal seperti ini ya, kita perlu melihat ya, kita perlu melihat sebenarnya kondisinya apa sih yang menjadi masalah gitu ya. Jadi ini ada siswa baru ya, ada siswa baru yang tidak menguasai bahasa Jawa. Nah, jadi kira-kira langkah apa yang harus dilakukan oleh guru? Nah, yang pertama kita coba bahas ya, menggunakan bahasa Indonesia pada semua materi yang diajarkan. Tentu saja tidak ya. Kenapa? Karena kebiasaan guru di sini selalu menyelipkan bahasa Jawa. Nah, jadi kalau jawaban nomor 1 ini salah. 2. Berniat membiasakan diri agar selanjutnya dapat konsisten menggunakan bahasa ketika mengajar. Tentunya juga tidak tepat ya, karena memang ini kebiasaannya itu menyelipkan bahasa Jawa. Mengapa demikian? Karena ini termasuk dari nilai-nilai luhur ya, menggunakan bahasa Jawa. 3. Menyadari tantangan yang dihadapi peserta didik pindahan dalam memahami materi. Ini bisa jadi betul ya. Nah, coba kita tentang terlebih dahulu. Kemudian yang D, meminta peserta didik baru yang baru pindah ya untuk segera belajar bahasa Jawa. Tentunya tidak tepat ya, karena ini termasuk memaksakan kehendak belajar ya. Kemudian yang E, melibatkan peserta didik lain di kelas untuk mendiskusikan materi dalam bahasa Indonesia. Nah, ini jawabannya ada 2 jawaban yang kira-kira tepat ya, yang C dan yang D. Yang pertama, mencari tantangan yang dihadapi peserta didik pindahan dalam. Nah, tentunya kalau yang C ini kurang tepat dibanding yang E ya. Mengapa demikian? Karena ini hanya menyadari tantangan saja ya, tidak ada actionnya. Apa yang harus dilakukan tidak ada, jadi hanya menyadari saja. Nah, maka jawabannya adalah E ya, melibatkan peserta didik di kelas untuk mendiskusikan masih menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun guru di sini mengajar menggunakan bahasa Jawa ya, menyelipkan bahasa Jawa, tapi untuk anak-anak saat kegiatan diskusi diminta untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jadi nomor 1 jawabannya adalah E. Nomor 2, pada suatu materi belajar tentang poster ya, sebagai media informasi, Anda berencana meminta peserta didik untuk berlatih membuatnya dengan tema budaya. Nah, akan tetapi mayoritas peserta didik meminta Anda untuk membebaskan tema sesuai dengan minat masing-masing. Nah, sebagai guru mapel IT, apa yang Anda lakukan saat menemui situasi tersebut ya? Nah, coba kita bahas ya. Untuk yang A, membuat survei minat peserta didik. Nah, ini bener ini ya, kira-kira ya. Nah, kira-kira tepat. Jadi sebelum kita mengajar, kita membuat survei dulu bagaimanakah minat peserta didik. Yang kedua, mengizinkan peserta didik untuk buat poster sesuai dengan keinginannya. Tentunya tidak ya, tentunya tidak, karena ini memang meminta anak untuk berlatih tentang tema budaya ya, ini ya, tentang tema budaya. Kalau ini kita bebaskan, tentunya temanya akan bermacam-macam. Jadi subjek yang diinginkan guru tidak tercapai. Nah, kemudian yang berikutnya, yang C, berupaya memperluas tema poster. Nah, tentunya tidak ya. Nah, ini kurang tepat ya. Nah, ini sama saja dengan membebaskan materi ya. D, memaklumi peserta didik yang beragam. Nah, ini mungkin bisa jadi ya, namun ini kan hanya memaklumi saja, tidak di actionnya. Maka dari itu jawaban D tetap salah. Kemudian E, meminta peserta didik untuk membuat poster sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Nah, ini betul ya, tapi sebagai guru di kurikulum Merdeka tidaklah tepat ya. Mengapa? Karena ini hanya memaksa
untuk membuat ini, membuat itu gitu ya. Tidak ada kebebasan untuk anak-anak. Maka jawabannya adalah agar guru tidak salah dalam melaksanakan pembelajaran, jawabannya membuat survei terlebih dahulu tentang minat belajar untuk dijadikan sebagai alternatif pembuatan tema sebelum pembelajaran. Jadi jawabannya nomor 2 adalah A. Lanjut soal nomor 3. Anda mengampu mata pelajaran PJOK dan akan mengajarkan materi tentang bermain bola voli yang menuntut penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Di sisi lain, sekolah Anda tidak memiliki sarana prasarana yang memadai untuk melakukan praktik. Nah, sehingga Anda cukup kesulitan untuk melakukan proses pembelajaran dan penilaian. Nah, jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Nah, jika kita menemui situasi ini ya, yang pertama coba kita lihat ya, ini membuat buku panduan observasi dapat digunakan. Nah, ini mungkin betul ya. Jadi kita membuat buku panduan atau seperti bahan ajar ya, yang bisa digunakan seperti itu. Atau yang B, tetap melakukan keterampilan meminjam lapangan. Nah, ini permasalahannya kalau tetap meminjam tempat lapangan voli, sedangkan di sekolah itu tidak ada lapangan voli terdekat. Tentunya jawaban ini akan salah, akan kurang tepat ya. C, berusaha menyusun pedoman observasi sederhana pada gerakan-gerakan yang besar. Nah, ini mungkin bisa jadi ya, seperti jawaban yang A. Kemudian D, memahami pentingnya metode observasi untuk mengetahui keterampilan. Nah, ini tentunya tidak, karena observasi itu harus ada sarana olahraganya ya, ada lapangannya. Maka dari itu ini jawabannya adalah salah. E, hanya akan memberikan tes yang bersifat tertulis. Nah, tentunya juga tidak, karena untuk PJOK lebih ke keterampilan. Maka bisa kita lihat jawabannya kalau tidak A dan C. Maka kita coba kaji lagi. Membuat panduan observasi yang dapat digunakan semua guru PJOK. Jadi yang bisa memakai itu semua guru ya, tidak hanya guru yang mengalami kesulitan sarana, tapi guru yang mungkin memiliki sarana prasarana juga bisa menggunakan panduan itu. Atau yang C, berusaha menyusun. Nah, ini kan masih berusaha ya, berarti niatnya belum sudah terkumpul, tapi prakteknya belum. Nah, maka dari itu jika menemui status, apa yang akan Anda lakukan? Maka yang dilakukan adalah jawabannya A ya, membuat panduan observasi. Oke, nomor 4, Anda adalah guru bahasa Indonesia yang bermaksud melakukan literasi menulis pada peserta didik di sekolah Anda. Literasi ini akan membantu peserta didik menuangkan gagasan ke dalam tulisan dengan susunan kata dan bahasa yang efektif dan efisien. Namun demikian, kemampuan menulis peserta didik di sekolah Anda sangat heterogen. Beberapa di antara mereka cukup terampil dalam menulis, namun banyak juga yang masih kesulitan. Maka apa yang akan Anda lakukan dalam situasi tersebut? Nah, maka untuk nomor 4 ini kita coba lihat ya, yang A, meningkatkan kompleksitas aktivitas hanya untuk peserta didik. Nah, ini salah ya, apalagi yang memiliki keterampilan menulis. Tentunya jawaban nomor A ini salah. B, mulai menugaskan aktivitas menulis berdasarkan topik minggu ini. Nah, ini juga kurang tepat ya, karena hanya sebatas memberi penugasan saja. Nah, kemudian yang D, membuat buku panduan dan tugas yang berbeda sesuai dengan tingkat. Nah, ini betul ya anak-anak ya. Nah, kemudian menyadari adanya perbedaan kemampuan awal. Nah, ini betul, tetapi kan kurang ya, masa hanya menyadari saja. Nah, tentunya ini bukan sesuatu yang harus dilakukan, karena kalau hanya menyadari saja itu masih kurang. Atau D, tetap menggunakan metode pengajaran standar, itu masih salah ya, karena tidak sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Maka dari itu jawabannya adalah C. Nomor 5, Anda akan mengajarkan salah satu cabang olahraga atletik, yaitu lari jarak jauh. Pada kegiatan praktik, ada beberapa peserta didik yang menyatakan tidak sanggup melakukan kegiatan tersebut dikarenakan baru sembuh dari sakit. Ada pula yang menyampaikan bahwa mereka belum sempat sarapan. Nah, tindakan apa yang Anda lakukan sebagai guru pembelajaran PJOK? Nah, misalnya jawabannya adalah A ya, coba kita lihat dulu jawabannya. Mengubah jenis lari jarak menengah agar peserta tetap melakukan praktik. Mungkin ini bisa jadi ya, mengubah. Nah, namun nanti ini akan tidak sesuai dengan materinya, karena ini materi lari jarak jauh. Nah, nomor 5A jawabannya salah ya. Kemudian yang B, memastikan kondisi setiap peserta didik sebelum menentukan jarak lari. Nah, ini betul ya, sama seperti kita melakukan asesmen di awal pembelajaran ya. Kemudian C, tetap meminta peserta didik untuk lari jarak jauh meskipun beberapa harus pelan-pelan. Nah, ini kurang tepat ya, kurang tepat. Kenapa? Karena memaksakan kondisi ya, ada yang belum sarapan, ada yang tanpa
tanpa kita tahu kondisi di awal itu akan tidak sesuai ya. D. Menyadari bahwa praktik lari jarak tidak selalu dapat dilakukan. Nah ini juga keliru. Karena apa? Karena sudah ada di tujuan pembelajaran, berarti sudah dikaji. Nah gitu ya. Atau E. Meminta peserta didik yang tidak mampu untuk beristirahat agar tidak. Nah ini juga kurang tepat ya. Nanti pada akhirnya si anak tidak akan memenuhi tujuan pembelajaran. Nah jadi jawaban yang paling tepat ya adalah B ya. Memastikan kembali kondisi setiap peserta didik sebelum menentukan jarak lari. Nah, jawabannya B. Nah demikian ya Bapak Ibu teman-teman guru semuanya, beberapa pembahasan soal PPG ya dalam jabatan yang versi rangkuman PMM, semoga bermanfaat. Nah sekali lagi untuk rangkuman-rangkuman soal nanti akan kami sajikan di deskripsi. Demikian dari kami, terima kasih, sampai jumpa di pembahasan yang berikutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.